Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Kurniawan. Saya adalah mahasiswa PPG dari jurusan Teknologi Komputer dan Informatika Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor peserta PPG 201503195260 dan NIM 2212977. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa, Shalom, Om Swastiastu, Selamat pagi, Namo Buddhaya, dan lain sebagainya ya. Bahasa Jepangnya apa? Ohayo gozaimasu. Bahasa Inggrisnya apa, Miss Mi? Good morning, ya, dan lain sebagainya ya. Apa? Tadi kan udah bahasa Jepangnya Ohayo gozaimasu. Bahasa Korea yang Bapak nggak tahu. Nah, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita berdoa dulu supaya apa yang Bapak ajarkan itu bisa terserap dengan maksimal oleh Anda semua, dan juga Bapak diberikan kesabaran selama mengajar di sini ya. Silakan sama ketua kelasnya dipimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa ngedoa kayak gini? Ngedoa nih kalau yang muslim gini, kalau yang umat Kristiani biasanya gini. Kamu umat apa seperti ini? Apa kabar semuanya? Baik. Jadi sehat, kemarin kecelakaan katanya? Ya. Badan Bapak jenguk. Apa? Baru juga sehari nggak masuk kemarin kan? By the way, aku tuh lupa mengabsen kalian. Ada yang tidak masuknya hari ini? Hadir semua. Wih, mantap sekali. Keajaiban sejarah baru. Ya, mati aja semangat kelima, Pak. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa Aku kita sebagai flashback. ketua yang mewakili. Nah, kita flashback dulu ya. Kemarin kita belajar tentang data panen karet bulan Januari. Games. Siapa yang main game? Ada. Ayo. Kalau melihat jumlah yang produktif, jumlah pohon yang produktif di tabel sebelah kiri itu ditandai dengan apa kotaknya? Yang ada Isinya. Kalau yang ada isinya pakai apa rumusnya? Rumus yang menghitung kotak kaun, betul ya. Sama dengan kaun, lalu kurung buka, setelah itu diblok semua kotaknya. Kalau yang tidak produktif, dilihatnya dari mana? Tidak ada isinya. Tidak ada isinya, tidaknya pakai K-nya, tidak ada isinya. Tidak pakai K. Betul, pakai apa? Blank. Blank ya, sama isinya cuma sekedar diblok. Kalau misalkan lebih dari 100 kilo, berarti kita menghitung kotak-kotak yang isinya kita tentukan. Pakai rumus apa? Kalau rekamannya tiba-tiba pada printer. Iya. Ya. Sama dengan code if, kurung buka, lalu kita blok, setelah itu tulis kriterianya. Tanda kutip. Ya, pakai tanda kutip. Kalau jumlah panen paling sedikit pakai apa? Pakai code if. Bukan. Yang paling sedikit. Min. Yang paling kecil pakai Min. Oh iya. Oh iya. Kalau yang paling banyak jadi Udah dibilang Pak gembar jadi nih Pak. jadi Blackpink kalau itu. Nah, untuk hari ini itu kan tentang count. Count itu kan ada yang namanya count if. Kalau hari ini kita count-nya dihapus, kita hanya belajar rumus if ya. Lalu seperti biasa juga ada memilih formula pada perangkat lunak. Setelah itu membuat tabel sederhana. Nggak ada Bapak situ. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya dulu, ada yang sudah pernah belajar formula if nggak di sini? Siapa yang SMP-nya belajar Excel? Excel itu apa? Ada, ya itu yang kita pelajari hari ini kan Excel, Bu. Pernah belajar rumus if-nya? Enggak. Masa iya? Kayaknya. Jumlah. Ini jumlah terlalu sederhana, makanya nggak Bapak ajari dulu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang formula if. If atau if? If itu apa bahasa Indonesianya? Indonesia. If itu kan bahasa Inggris. Jika. Nah, jika. If itu artinya jika. Oh, itu ada artinya loh. Cintaimu. Apa nih nilai ini? Ini contoh, ini nilainya fiktif. Apanya itu belum tuntas. Fiktif. Lagian juga kalau ini asli. Kalau ini nilainya nilai asli kan mencurigakan yang nomor 5 saya. Oh iya.
nilainya Vicky. Wah, Rizka tinggi. Ya. Nah, di sini kita ada tabel daftar nilai TIK kelas 10. IPA. Nama gurunya Ade Kurniawan, KKM-nya 75. Ada yang bisa jawab apa itu arti KKM? Nilai batas. Nilai batas. Nilai batas antara yang tuntas dan yang Tidak batas. Nah, sebetulnya tidak ada yang tidak tuntas. Harusnya itu belum tuntas. Ya. Nah, sekarang kalau KKM-nya 75, yang tuntas itu minimal dapat nilai berapa? 75. Kalau 74? Enggak. Enggak. Nah, sekarang lihat tabelnya di bawah sini. Di sini ada 13 siswa ya. Kalau misalkan ada yang namanya tidak masuk, jangan tersinggung ya. Nah, di sini ada 13 siswa. Kita itu akan menentukan tuntas atau belum tuntas. Ya. Kalau misalkan siswanya 13, itu pasti kita dengan mudah bekerjanya kan? Kita lihat nilainya 95. 95 itu kalau KKM-nya 75, berarti keterangannya tuntas. 85? Tuntas. 70? Tidak. 74? Tidak. Nah, itu kalau 13. Tapi kalau misalkan seperti Bapak ini, Bapak harus memberi nilai untuk siswanya satu sekolah. Ini baru sekolah kita loh, 96 siswa. Coba kalau Bapak ngajar di SMA 1 Sungai Rumbai ada 600. Mungkin sampai Bapak pensiun baru selesai. Jadi disinilah kita pakai if atau pakai jika. Nah, kita balik dulu ke sini. Tadi untuk menentukan tuntas belum tuntas, kita kan membuat sebuah kalimat yang diawali dengan kata jika. Jika nilai delta Ria Duha ini melebihi 75, maka keterangannya Tuntas. kalau tidak Belum tuntas. Jika nilai dari warung Esi, jika nilai dari Esi ini 85 dan lebih dari KKM, maka keterangannya Tuntas. kalau tidak Belum tuntas. Nah, itu fungsi dari if. Ini ada ilustrasi dulu sedikit. Ini ada sebuah lagu yang judulnya Aku Tukang Pos. Ya. Semuanya di sini semuanya suka nyanyi nggak? Oke dong. Aku sukanya Bapak. Nah, semuanya nyanyi bersama-sama ya. Nggak kedengeran? Aku tukang pos. Kedengeran nggak suaranya? Naik sepeda. Naik kereta api Pakai lah. speaker lah, pakai ribu. Supirnya siapa? Yes. Dasar pelajaran. Kereta besar. Jadi ini ada tukang pos. Jalannya lurus. Tukang pos ini berangkat dari rumahnya. Nah, dia ke kantor dulu kan, bawa barang-barang yang mau dikirim kan. Udah lewat, Pak. Jadi ceritanya masuk otomatis. Habis itu dia kirim surat. Dia kirim surat sama paketnya itu ke orang yang sesuai dengan ini kan. Itu hewan, Pak, bukan orang. Kopi-kopinya ada di situ, Pak. Tapi jadi menarik kan pembelajaran kita. Justru karena kalian ini udah terlalu sering dikasih video yang sering buat. Pak, Bos. Satu dapat dikasih. Nah, sekarang Bapak tanya dulu, perjalanan sebuah surat. Kalau kita mau mengirim surat, itu apa yang harus kita tulis di amplop? Alamat. Yang wajib Nama apa? penerima. Nama. Alamat, Penerima. Kalau data alamatnya tidak ada, kira-kira bisa dikirim tidak? Tidak. Nomor HP. Nah, ini ada sebuah postcard. Postcard ini anggap aja sebuah data ya. Data ini di postcard ini anggap aja ada alamatnya di sini. Lalu kita kirim ke kantor pos, ya. Setelah dikirim ke kantor pos, nanti kan si pegawai posnya melihat alamatnya nih. Baru setelah tahu alamatnya dia kirim. Nah, ini ada sebuah kasus nih. Misalkan di tempat yang tukang pos 7 ada 2 buah rumah, pemilik rumah itu Naruto dan Mangala. Ibu. Wow, keren. Lalu si posnya itu isinya itu adalah tentang berita penyerangan Akatsuki terhadap desa Konoha.
Kira-kira tukang posnya harus ngirimin surat ke Madara atau ke Naruto? Kalau yang nggak bisa jawab berarti belum pernah nonton. Yang jahat di sini siapa? Naruto, Madara? Madara. Ini ada mau penyerangan ke sebuah desa, desanya kan mau dihancurkan. Ya. Tapi ada beritanya bocor, dikirim lewat surat. Supaya desanya selamat harus dikirim kemana? Hokage. Ke Naruto. Dikirimlah ke Naruto, mau diserang desa kamu. Nah, muncullah sebuah kalimat. Jika alamatnya Naruto, maka kirim suratnya ke Naruto. Kalau tidak, Jadi kirim yang kirim ke yang lain. Gak mungkin kan tulisannya Okta dikirim ke Raffi kan? Pasti tukang posnya dimarahin kan? Sampai sini ngerti? Ada kasus kedua. Ada sebuah surat juga yang mau dikirim. Nah, orang pertamanya itu Luffy. Siapa lawan Luffy? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Kalau nggak ada yang tahu, ganti aja lawannya dengan Pak D ya. Jadi suratnya ini mau dikirim. Kalau misalkan, kurang apa? Nah, misalkan alamatnya kalau kita alamatnya ke Luffy, coba kalau kita alamatnya ke Luffy, misalkan kita mau kirim suratnya ke Luffy. Kalau Bapak klik Luffy ini, kira-kira suratnya dikirim kemana? Luffy lah, karena kan kalau kita kliknya Luffy, itu otomatis alamatnya adalah Luffy. Jadi jika alamatnya Luffy, maka kirim surat ke Kalau tidak, kirim ke tempat lain. Nah, kalau misalkan alamat di suratnya untuk Babang Tampan, otomatis kalimatnya berubah kan? Karena kita menentukan bahwa jika alamatnya Babang Tampan, dikirim suratnya ke Babang Tampan. Nah, dari sini kayaknya anak-anak ini nggak fokus kalau kok nggak mau balik lagi ke balik lagi dong, nggak mau balik lagi ya balik aja. Nah, kalau misalkan post office ini ibaratnya adalah fungsi dari rumus if. Jadi sebetulnya misalkan nih kantor pos ini fungsinya sama dengan rumus if. Tunggu Bapak tutupin dulu. Udah lah. Kalau misalkan kantor pos ini sama dengan rumus if, jadi kira-kira rumus if itu fungsinya untuk apa? Mengirim. Untuk bisa mengirim. Apalagi? Tadi kan ada petunjuknya nih. Nah, jika alamatnya Luffy, berarti kan ada data alamat di sini. Jika data alamatnya sesuai, maka dia melakukan pengirimannya ke Luffy. Nah, jadi kira-kira fungsi dari rumus if itu apa? Menyesuaikan apa? Itu kata-katanya udah mulai menyeret. Menyesuaikan alamat. Menyesuaikan alamat. Ini kan sebetulnya kalau mau kita jadikan kalimat umum, jika data sesuai dengan yang diinginkan, maka lakukan sesuatu, kan gitu. Kalau tidak sesuai, maka lakukan hal yang lain. Jadi sebetulnya rumus if itu apa fungsinya? Menyesuaikan dan data itu ada dalam kalimat intinya. Coba. Menyesuaikan penerima dengan data. Penerimanya ganti. Penerima ini kan sebetulnya sebuah kegiatan kan. Kalau contohnya Bapak ganti bukan kantor pos, belum tentu kan yang dilakukan di sini kirim surat kan. Nah, berarti apa coba? Menyesuaikan alamat, bukan alamat. Ayo. Menyesuaikan data. Yang disesuaikan itu bukan datanya. Menyesuaikan titik-titik berdasarkan data yang ada. Nah, titik-titiknya apa? Alamat. Menyesuaikan. Kalau mengirim surat itu salah satu bentuk apa? Bentuk apa? Pengiriman. Bisa mengirim. Salah satu bentuk apa?
Ada mengirim surat, ada menggali tanah. Barang jasa. Bukan. Salah satu bentuk apa? Kegiatan. Berarti kita tuh rumus if fungsinya adalah Menyusun kegiatan. menentukan kegiatan berdasarkan data. Ya. Nah, ini pengertian lebih lengkapnya. Jadi kesimpulannya, formula if itu digunakan untuk memeriksa data yang ada. Tadi kan ada data alamat tuh. Nah, periksa data alamatnya untuk memeriksa data yang ada, lalu melakukan sesuatu sesuai dengan hasil pemeriksaan. Pada saat suratnya diperiksa, muncul alamatnya Naruto. Otomatis kantor pos itu melakukan sesuatu dengan cara mengirimkan surat ke Naruto. Jadi rumus if itu adalah untuk melakukan sesuatu berdasarkan data yang ada, ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada. Unduk-unduk. Siapa tahu ada yang mau bertanya tidak? Nah, udah ya, kita lanjut lagi sampai sampai materi yang tadi ada yang mau ditanyakan ya? Nah, kalau nggak ada, Bapak yang mau bertanya ya. Di sini ada tes pemahaman sedikit tentang penggunaan rumus if. Yang main HP simpan dulu HP-nya. Lihat dulu ke sini semuanya. Sini lihat sini semuanya. Okta. Emangnya ayam? Kucing atau ayam yang kayak gitu? Bukan. Nah, di sini ada tes pemahaman sedikit ya. Diketahui jika atau if pemasukan sebuah kedai, ini tandanya lebih apa nih? Kecil. Besar. Besar. Jika pemasukan sebuah kedai lebih besar dari pengeluaran, maka status keuangan kedai untung. Selain itu kedai rugi. Terus yang kedua, jika kedai sama dengan untung, maka beli mobil. Selain itu nabung. Nah, pertanyaan pertama. Jika kedai A pemasukannya 5 juta dan pengeluarannya 5.250.000, maka apa status keuangan dari kedai A? Rugi. Yang B, jika kedai B pemasukannya 6.350.000 dan pengeluarannya 4.855.000, maka apa status keuangan dari kedai B? Untung. Nah, pertanyaan terakhir, pemilik kedai mana yang boleh beli mobil? B. Subhanallah. Waduh. Nah, ini sekarang kita masuk ke tabel yang tadi ya. Jadi kan kita sudah tahu kan bahwa keterangannya yang di sebelah kanan ini adalah hasil dari penggunaan formula if. Nah, sampai dia bisa muncul tuntas dan belum tuntas itu menggunakan formula if. Kalimatnya nih harus diingat ya. Jika nilai siswa kurang dari KKM, maka belum tuntas. Lainnya tuntas. Nah, sekarang kita bedah. Dari satu kalimat ini kita ada aturan penulisan rumusnya dulu. Ini gampang nih. Ya. Aturan penulisannya sama dengan if, sama seperti rumus yang lain, diawali dengan tanda sama dengan if kurung buka. Di sini ada logical text. Logical text itu perbandingannya. Kalau yang kasus Naruto tadi itu alamat sama dengan Naruto. Kalau yang kedai tadi pemasukan lebih besar dari pengeluaran. Nah, itu maksudnya dari logical test. Namanya aja bahasa Inggris serem padahal artinya mah simple ya. Yang kedua ada value if true. Nah, hasil yang keluar jika logical testnya masuk. Kayak tadi tuh, jika pemasukan lebih dari pengeluaran, maka status keuangannya untung. Jadi dimasukin ke sini. If pengeluaran lebih besar dari sama dengan if pemasukan lebih besar dari pengeluaran, maka untung. Selain itu untung ya. Jadi value if true itu kalau logical testnya sesuai. Kalau alamat sama dengan Naruto, value if true-nya diisi kirim surat ke Naruto. Value if false-nya kirim surat ke yang lain. Ngerti semuanya? Jadi cuma 3 aja yang harus diisi, nggak ada yang diblok kalau di rumus ini. Kalau di rumus-rumus yang kemarin kan ada yang diblok banyak kan. Kalau ini nggak ada yang diblok, dia cuma sekedar diklik biasa. Nah, kita buka lagi ya. Kita pisah-pisahkan lagi. Jika nilai siswa kurang dari KKM, maka belum tuntas. Lainnya
Tuntas. Jadi jika ini kalau kita contoh misalkan di datanya deltarian ya, di datanya delta nilainya 95, keterangannya tuntas. Rumus di E-nya di bagian yang tuntas itu seperti ini. Jikanya dirubah menjadi if. Sama dengan if kurung buka. Nilai siswanya ada di sel mana? Di kotak apa? D berapa? D8 ya. Nilai siswanya D8. Tuh, kurang dari, kasih tanda kurang dari. KKM-nya tadi ada di atas ya, kehapus di sini. Tapi kita tulis aja KKM-nya 75. Nah, terus kata-kata makanya kita rubah jadi tanda koma. Jadi sampai sini jika D8 atau nilai dari delta ini kurang dari berapa? 75, maka masuk belum tuntasnya pakai tanda kutip. Lainnya kita ubah juga jadi tanda koma. Lalu tuntasnya kita langsung tulis di sini. Jadi cara bacanya, jika nilai di kotak D8 kurang dari 75, maka munculkan belum tuntas. Kalau misalkan lebih dari 75, maka munculkan tuntas. Seperti itu. Nah, jadi bentuk formula pada sel E8 itu seperti ini. Simpel, sama dengan if D8 75 belum tuntas maka tuntas. Ini kalau udah bisa pakai ini, kerjaan yang tadi Bapak munculkan tuh yang 96 siswa itu bisa dikerjakan dengan mudah karena kita tinggal copy paste saja rumusnya di semua kotak itu. Nanti biarkan Excelnya yang bekerja, langsung muncul tuntas belum tuntas, tuntas belum tuntas. Jadi kita hanya memasukkan di satu kotak saja, ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Cius, yakin? Nah, Bapak mau tanya lagi. Kalau misalkan datanya Nesa Despita nih, ya seperti ini, dia ada di baris berapa? 14. Kalau mau memasukkan rumus di bagian keterangannya, jadi gimana bentuk rumusnya? Sama dengan? Sama dengan if, terus? Buka kurung. D14. Ya. Koma. Dari 75, koma. Belum tuntas, koma, tuntas. Ada pendapat lain? Dari Raffi? Setuju kayak gitu Raffi? Setuju. Nah, tanda kutipnya jangan lupa kata Raffi ya. Intan, ada pendapat lain? Udah punya pendapatan belum? Belum. Dari mana? Ayu udah punya pendapatan? Tahu pendapatan nggak? Enggak tahu dia. Betul, seperti itu ya. Nah, sekarang mari kita praktikum ya. Silakan buka Microsoft Excel-nya. Lalu kita bekerjanya berdua-berdua. Yang satu orang lagi bisa baca petunjuknya di LKPD online. Di sini nih alamatnya. Nanti Bapak kirim ke grup WA ya. Mana Microsoft itu? Microsoft Excel. Mana? Ini tabelnya. Nah, Yang kemarin Excel. ya silakan dibuat dari mulai judul sampai data yang ada di tabelnya ya. Itu nanti petunjuk pengerjaannya ada di Google Form tadi tuh. Untuk jadi petunjuk, tapi harusnya sih nggak baca Google Form juga udah bisa. Nanti yang satu orang sambil bekerja di komputer, yang satu orang sambil dibuka Google Form-nya. Karena di Google Form itu nanti ada evaluasi yang harus isi. Nama pendeknya apa Pak? Apa? Nama pendek. Nama pendek? Iya. Okta berdua sama Raffi. Nah, kasih Okta strip Raffi. Di mana, Kak? Ada di Google Form. Formnya udah dikirim ke grup TIK yang foto profilnya ganti-ganti terus. Tapi kalau Bapak nge-WA responnya dikit. Sih, Pak. Kami tidak selalu respon, Pak. Mungkin gara-gara setiap kali yang ngerespon kan itu lagi. Pada saya lihat. Peliparan salep semua isinya, Pak. Salep. Iya.
Ini diapain Pak? Dikerjain di Excel. Itu kan ada petunjuknya tuh. Pertama harus bikin apa. Terus itu gimana cara misalnya itu kembali hitam? Kenapa sih Lazada ini terlalu? Mbak, nama dan nilainya disamain ya, supaya nanti kita bisa. Vitaminnya gimana Pak? Apa? Ini Vitamin. loh ini. Ini. Sebutin. Ini. Yoi. Terus Ayo diantar dulu. pakai gini Pak. Enggak. Tunggu yuk. Diklik dulu sini ya. Oh, di sininya diklik dulu. Nah, udah kita boleh gak? Ini. Ya. Nah, udah. Oh my god. Ya. Tuh dibuat yang nomor, nama, nilai, keterangan. Harus seperti itu ya, dikasih garis, terus dirapihkan. Nyak. Kumaha biasa teh? Aya nu balik ditaroskeun ka bapak teh? Nggak bisa bahasa. Ya wah. Bingung Pak. Aya wae. Itu bisa teh? Itu apa? Bisa. Aya wae itu ada aja. Iya, itu kan dengar dari TikTok. Kebanyakan Biar ada kan? Biar ada. Kumaha itu bagaimana kan? Tiga lagi. Kumaha tuh maneh teh? Gimana kamu di? Oh iya. Kalau aya wae apa bahasa niasnya? Cepet-cepet. Ngawal-ngawal mana? Mari saja. Pak, nggak pakai N loh Pak, nama itu Pak. Apa? Pakai N. Gak pakai N. Dia saya. Kusdiati. Nggak pakai N. Ah siap. Gusbianto. Kayak gini. Nah ya. Ini kenapa kamu? Oh, berarti salah ya? Kecil. Pak. Pak. Sana-sana itu diperbaiki ya Pak. Ya, Itu dia dia absen absen, mah. Pak. Jadi sini. Jadi sini ganti. Yang ngajarnya lancar, listrik di sini kok sekarang malah sering mati lampu. Tabelnya mana? Nilai kelas 10 Pak. Ditahan. Daftar nilai. Walaupun sudah 3 kali mati lampu, tapi tetap semangat ya. Bapak yakin kalian pasti bisa. Spontan. Cara keterangannya pakai ini. Ya, nanti kalian udah bisa coba, boleh dicoba. Sip. Nah, mana yang mau diperiksa nilainya dari dulu tandanya Pak. Ya kan ditambahnya kan besar. Nggak bisa dong Lebih kalau kecil dari 75. Oh iya. Coba dulu. Ini kan pakai tanda koma. Kalau nilainya kurang dari 75, apa yang dimunculkan? Kalau akhirnya kalau udah boleh di save lagi. Terus satu temannya yang belum ya. Yang sudah selesai, tolong bantu bapak aja nih asisten dulu. Nanti digaji dengan nama dan perbuatan. Ayo ya. Ini sekarang aja dulu isi. Evaluasinya udah diisi belum? Di dalam Google Form-nya ada evaluasi. Pak, semuanya keterangannya. Ya, Intan, bantu ngomong Raffi.
apa namanya? Pulang. Udah dipastikan kan tadi di set pekerjaannya? Sudah. Kalau bilang kan tidak bisa diperiksa sama Bapak. Udah. Sebelum kita pulang, ada pertanyaan dulu. Unyul. Udah. Semuanya udah mengerti? Sudah. Ini belum nih Pak. Ya, dia tadi sakit kan? Kesimpulannya kurang rasa. Kesimpulannya, jadi sebetulnya apa fungsi dari rumus if? Ada yang mau menjawab? Nanti Lebih mudah. Memudahkan tugas membedakan. lebih mudah dalam tugas membedakan. Sebetulnya menentukan apa yang harus muncul kan tadi ya. Apalagi ada yang punya pendapat lagi? Untuk di kasus tadi apa tadi? Ulangi lagi sekali lagi. Irma lagi. Intan. Menurut Intan tadi apa fungsinya? Untuk memudahkan membedakan tugas atau tidaknya. Nah, Atau yang lainnya. atau yang lain memudahkan pakai akan. Terus kalau contoh kasusnya seperti di depan nih, Ya. untuk mencari rumus Rizka Yanti Mendova, kira-kira rumus if-nya gimana? Bapak inginnya Okta coba yang jawab. Okta. Coba Okta, rumus yang dimasukkan di sel E18 apa? Sama Sama dengan dengan Terus? Terus? buka kurung. Mantap. Lanjut. sama Okta. Iya, pulangnya mau ngomong. Terus? D18 D18 lebih kecil dari lebih itu kayak kecil gimana? dari 75. Oke, apa yang dimunculkan? Kurang kita kurang. Sama dengan if kurung buka D18 kurang dari 75. Terus? Itu enggak Habis kurang dari 75 pakai tanda apa dulu? Koma. Habis koma apa, Okta? Kutip. Terus? Tuntas. Belum tuntas. Terus? Kutip. Kutip lagi. Bagus. Terus? Koma. Koma. Terus? Kurung. Kutip. Kutip lagi. Tuntas. Tuntas. Ada yang beda jawabannya sama Okta nggak? Ada. Sama? Sama semuanya? Sama. Bagus. Jenny, apa jawabannya Jenny? 18. Nah, jadi untuk hari ini sudah selesai ya. Terima kasih atas kehadirannya. Ngerti nggak bahasa Inggris? Thank you for attending. Betul nggak tulisannya ini? Ya. Lebih lah ya. Thank you for See you next time. Nah, sebelum kita Sebelum kita keluar seperti biasa, mari kita bersyukur. Mari kita bersyukur bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing di dalam hati masing-masing ya. Bersyukur mulai. Ya, bersyukur selesai. Mei, belum. Masih ada satu lagi. Ini salah satu bentuk doa juga. May Allah give us more knowledge and make us understand. Semoga Tuhan memberikan kita ilmu dan mengertikan. Nah, ini Selamat siang. dikutip dari guru bapak. Guru bapak juga waktu SMA sering mengucapkan ini dan ini sangat membekas di hati bapak. Ya. Guru Pak Ade di SMA 10 Bandung. Ya, guru bapak di SMA 10. Dia jauh bingit bapak. Ya, selesai pembelajaran kita kali ini ya. Terima kasih sekali lagi. Tunggu dulu. Sekali lagi terima kasih kehadirannya ya. Maaf kalau ada kesalahan dalam kegiatan kali ini. Maaf juga yang tadi mati lampu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.